Bab 111, muncul kembali, jubah kacau. Sebelumnya, dia lebih memperhatikan persepsi elemen es. Mengenai pengembangan tubuh elemen esnya sendiri, ini juga merupakan metode latihan yang telah diajarkan Guan Longjiang kepadanya. Tetapi mengikuti bimbingan Tang San, dia mulai mencoba mengompres elemen es, dan dia mulai merasa bahwa kekuatan mentalnya selalu tidak mencukupi. Peningkatan kekuatan mental tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar baginya untuk mengendalikan elemen es. Terima kasih, Xiao Tang. Kampung halamanku mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tang San tersenyum dan berkata, tidak, terima kasih. Saya hanya sebuah ide. Saya berlatih dengan cara ini sendiri. Jadi kekuatan mental saya tidak buruk. Secara alami, semua orang tidak akan memiliki keraguan sedikit pun tentang kekuatan mentalnya. Bagaimana mungkin mengendalikan bilah angin sejauh itu tanpa kekuatan mental yang cukup? Tang Sandao, baiklah, kalau begitu aku akan mulai mengajarimu cara mengalahkan kakak senior Sang Sebin. Hah, kampung halaman tertegun sejenak, dia berpikir bahwa metode kultivasi kekuatan spiritual yang disebutkan sebelumnya adalah apa yang ingin diajarkan Tang San kepadanya. Tang San mengabaikan keterkejutannya, tetapi berjalan menuruni bukit sendirian. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan pohon anggur dan batu yang terlihat sangat keras. Apa yang akan dilakukan ini? 4 orang lainnya sangat penasaran. Tang San tidak menjelaskan, dia hanya berjongkok di tanah dan membungkus batu itu dengan pohon anggur. Segera, batu itu diikat dengan kuat olehnya, meninggalkan panjang sekitar 2 meter. Tang San memberi isyarat kepada mereka berempat, kamu mundur sedikit lebih jauh. Kakak, kamu harus memperhatikan gerakanku, serta gerakan dan perubahan batu. Bagus. Kampung halaman itu mengangguk. Ikuti Wu Bingji dan Dubai kembali ke samping. Tang San menimbang berat batu itu, kilasan ingatan melintas di matanya, dan pada saat berikutnya, dia sudah bergerak. Dia mengangkat pohon anggur di tangannya, dan batu itu terangkat dari tanah. Pertama, dengan tarik dan seret dengan tangan kanannya, batu itu terbang secara horizontal. Kemudian, Tang San setengah membalikkan tubuhnya untuk mendorong pohon anggur dan pokok anggur untuk mendorong batu, dan batu itu mengeluarkan suara. Bersiul, itu sudah didorong olehnya untuk berputar sekali. Kemudian menghantam tanah dengan keras dengan suara teredam. Tanah yang mereka pilih hari ini adalah tanah miring, tanahnya berlumpur, dan lubang dangkal tiba-tiba pecah. Dan batu itu juga terpental pada suara itu. Gerakan Tang San tidak berhenti. Dengan kekuatan batu yang memantul, sosoknya sudah berputar lagi, dan kecepatan terbang batu meningkat secara signifikan. Ketika sosok itu berbalik lagi, batu-batu itu sudah terbanting sekali lagi. Di tanah, bang, kali ini suaranya jelas lebih keras dari yang terakhir kali. Batu itu memantul lebih cepat, Tang San tidak berhenti sama sekali. Batu itu sudah dipindahkan, suara melolong jelas lebih kuat, dan dia membanting lagi. Kekuatan pantulan batu, kecepatan rotasi Tang San, kecepatan batu terbang di udara, bersama dengan lingkaran rotasi Tang San, mulai menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Di tengah gemuruh, lubang di tanah terus tumbuh lebih besar, dan bahkan tanah di sekitarnya mulai retak, dan seluruh lereng bukit bergetar. Lambat laun, karena Tang San berputar terlalu cepat, itu sudah seperti gasing, tetapi anehnya batu itu selalu jatuh tepat di satu titik, disertai dengan raungan yang kuat dan lemparan batu. 4 orang lain yang menyaksikan membuka mata lebar-lebar. Secara alami, mereka semua merasa bahwa ini lebih dari sekadar membiarkan batu menghantam tanah. Setiap tumbukan akan menjadi lebih kuat dari yang terakhir kali, dan setiap kali akan berputar lebih cepat, tetapi area yang terkena akan tetap sama. Sangat tepat, manfaatkan. Wu Bingji telah menyimpulkan bagian terpenting dari teknik ini dalam pikirannya. Bagaimana Tang San bisa tahu banyak hal? Ini adalah pemikiran di benak Reading Bai. Cheng Zicheng memberi isyarat dengan tangan kecilnya, tetapi dia menemukan bahwa teknik ini tampaknya tidak mudah digunakan sendiri. Dengan kata lain, bagaimana seharusnya digunakan? Bisakah saya menggunakan sayap sebagai gantinya? Sayap burung rok bersayap emas tidak hanya digunakan untuk terbang, tetapi juga senjata. Sayap emas dan sayap emas secara alami sangat keras. Kampung halaman saat ini sudah sepenuhnya mengerti mengapa Tang San harus menutupinya seperti ini. Bukankah batu yang melambai sesuai dengan ekor buaya setelah transformasi waktu? Ujung ekornya juga ada seperti palu berat, dan merupakan metode serangan utamanya. Mereka tidak menghitung berapa banyak putaran yang dilakukan Tang San. Tiba-tiba,
Batu dan tanaman merambat di tangan Tang San terbang bersama. Batu itu berteriak langsung ke langit malam, dan di bawah pandangan mereka, batu itu terbang setidaknya ratusan meter sebelum jatuh ke pegunungan dan hutan. Tubuh Tang San berbalik 10 kali seperti gasing sebelum stabil. Ketika dia berdiri lagi, dadanya terlihat naik turun, dan wajahnya memerah. 36, hanya 36 kali. Lengan Tang San sekarang kesemutan karena rasa sakit. Dengan fisiknya yang berusia 9 tahun, dia hampir tidak bisa menyelesaikan 36 pukulan. Itu benar, dia adalah teknik palu, salah satu daya tariknya di kehidupan sebelumnya. Ini disebut metode Chaos Cloak Hammer. Dengan bantuan kekuatan, setiap pukulan akan menjadi lebih berat. Di belakang, Violent akan sangat menakutkan. Itu dapat menumpuk hingga 99-81 palu. Dia tidak menggunakan palu dalam kehidupan ini, tetapi dia masih ingat metode palu dengan jelas. Setelah menyaksikan pertempuran antara kampung halamannya dan Zhang Zebin hari itu, dia sudah merasa bahwa metode palu ini sangat cocok untuk kampung halamannya. Tanah di depan Tang San telah dihancurkan menjadi lubang besar. Semua orang maju dan melihat lubang besar dan jejak retakan tanah yang terombang-ambing di sekitar mereka, dan ekspresi mereka luar biasa. Tang San berbalik ke kampung halamannya dan berkata, "Kampung halaman saudara." Kampung halaman dengan cepat menyelanya, "Kamu tidak memanggilku kakak di masa depan. Sekarang aku mengerti apa artinya menjadi seorang guru. Panggil saja aku kampung halaman. Kamu adalah saudaraku. Terima kasih." Dia sangat pintar, dan tentu saja dia bisa melihat betapa pentingnya keterampilan Tang San barusan baginya. Perubahan waktu di kampung halaman dapat mengendalikan lawan, yang jelas merupakan kemampuan paling mengendalikan di seluruh Akademi Keselamatan. Yang kurang darinya adalah cara menyerang. Transformasi buaya waktu dapat membuat pertahanan tubuhnya sangat kuat, dan kekuatannya pasti termasuk yang terbaik. Tapi satu-satunya cara menyerang adalah membanting ekor yang sederhana. Ketika menghadapi lawan dengan kekuatan pertahanan yang sama, dia tidak punya pilihan selain bertarung melawan lawan. Begitu basis kultivasi lawan lebih tinggi darinya dan memakannya lebih banyak, dia pasti akan kalah. Konsumsi perubahan waktu jauh lebih besar daripada perubahan dewa iblis biasa. Jadi kampung halaman saya paling takut dengan lawan dengan pertahanan yang kuat. Dan teknik yang ditampilkan Tang San tidak diragukan lagi adalah teknik yang dapat membantunya meningkatkan kekuatan serangan dan daya ledaknya. Jika waktu berubah dengan teknik ini, kemudian, kekuatan serangannya dapat mengenai kerusakan eksplosif. Kampung halaman saya bahkan tidak bisa memikirkan seberapa besar kekuatannya dapat ditingkatkan. Waktu menjadi lebih kuat untuk mengendalikan lawan, dan kemudian palu ekor terus membombardir, setiap pukulan lebih kuat dari yang sebelumnya. Ditumpuk, ini jelas merupakan metode yang luar biasa, mengganti kekuatan ledakan yang paling tidak dia miliki. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, "Ini adalah sesuatu yang secara tidak sengaja saya teliti. Dengan bantuan kekuatan ditumpangkan. Saya menyebutnya metode palu jubah kacau." Kampung halamanku membungkuk serius pada Tang San, "Tolong tanyakan juga padaku." Tang San juga tidak diterima setelah menerima hadiahnya, dia sekarang mulai menjelaskan secara rinci teknik metode palu jubah kacau. Dia tidak membawa orang lain di belakangnya, Wu Bingji, Dubai, dan Cheng Zicheng semuanya mendengarkan. Untuk sementara, semua orang lupa untuk beristirahat. Berubah menjadi buaya waktu di kampung halamannya, mengibaskan ekornya yang panjang, memutar tubuhnya lagi, dan mengayunkan palu ekornya lagi dan lagi. Karena dia menggunakan tubuhnya untuk menggerakkan ekornya, akan ada perubahan ketika dia menggunakan metode palu jubah kacau, dan Tang San akan menyesuaikannya satu persatu sesuai dengan kondisi fisiknya. Sampai tengah malam, kampung halaman sudah bisa mengayunkan 3 atau 4 palu berturut-turut. Bab 112, Jubah Bersayap Emas. Fokus dari metode Chaotic Cloak Hammer bukanlah berapa kali berputar dan menyerang, tetapi kekuatan setiap serangan harus ditumpangkan. Setiap pukulan lebih kuat dari yang sebelumnya, dan kekuatannya akan menjadi lebih dan lebih ganas ketika berlapis di atas satu sama lain. Semakin banyak saya berlatih, semakin bersemangat emosi kampung halaman saya, dan saya tidak bisa mengurus konsumsi siang hari sama sekali. Setelah berlatih sampai keesokan paginya, hari baru saja cerah, lalu saya kelelahan dan memilih untuk beristirahat. Rencana untuk move on jelas gagal. Wu Bingji memutuskan bahwa setiap orang memiliki istirahat untuk hari itu,
dan mereka semua merenungkan teknik memalu jubah kacau Tang San. Baginya, akan lebih dapat diandalkan untuk hanya belajar darinya, atau terus berlatih panah mengayunkan tangan. Yang mengejutkan Tang San adalah dia tidak hanya tertarik pada kampung halamannya tetapi juga pada Cheng Zicheng. Setelah melakukan transformasi Jin Peng, gadis itu terus menari dan berputar di udara, memotong dengan sayapnya, dan menjerit di udara. Belum lagi, itu sangat efektif, dan dia juga bisa dipotong dari kekuatan yang ditumpangkan. Hanya saja pohon dan batu di sekitarnya kurang beruntung. Sayap emas Cheng Zicheng terus memotong bekas luka. Burung rok bersayap emas paling pandai terbang sepasang sayap emas fleksibel dan keras. Adalah cara terbaik untuk terbang, tetapi juga merupakan alat serangan dan pertahanan terkuat. Sepasang sayap emas menyerang dan bertahan. Tapi kekurangannya juga merupakan sarana serangan yang efektif. Sosok Tang San yang terus berputar kemarin sangat menyentuh hatinya. Dalam rotasi konstan, dengan bantuan kecepatan terbangnya, dia sepertinya juga menemukan jalan ke langit. Melihat bahwa dia memiliki pemahaman yang baik, dan dia memang sangat tertarik, Tang San juga memberikan beberapa petunjuk tentang penggunaan metode palu jubah kacau berdasarkan situasinya. Sayap emasnya tajam, tidak tumpul. Masalah terbesar dengan menggunakan metode palu jubah kacau adalah apakah tubuhnya dapat menahannya setelah kekuatan terus menumpuk. Sayap emas benar-benar diubah oleh lengannya, sekali rusak, lengannya rusak. Oleh karena itu, ketika menggunakan metode palu jubah kacau, perlu untuk melepaskan ketajaman sayap emas sebanyak mungkin, dan pada saat yang sama memasukkan kekuatan darah yang cukup ke dalam sayap emas untuk memastikan bahwa sayap emas itu sendiri tidak akan hancur, rusak. Hal ini membuat angle of attack sangat berharga untuk dipelajari. Sister Orange, kamu harus selalu merasakan sayap emasmu ketika kamu menyerang. Begitu sayap emas menjadi tak tertahankan, segera berhenti. Jika tidak, jika sayapmu terluka dan kamu tidak bisa terbang, kamu hanya bisa dibantai. Naik, ya, saya mengerti. Cheng Zicheng mengangguk, sayap emas saya akan menjadi lebih keras ketika tingkat kultivasi saya meningkat. Saya akan memasukkan kekuatan darah saya ke dalamnya sebanyak mungkin, meskipun saya tidak bisa mengalahkannya. Berkali-kali, tapi itu masih mungkin dalam beberapa waktu tertentu. Apalagi saya terbang cepat, dan kecepatan susun akan lebih cepat. Dan saya juga bisa memutar terlebih dahulu untuk menggerakkan sayap emas dengan kecepatan. Kecepatannya sebanding dengan kekuatan serangan. Saya terus berputar 9 kali. Kekuatan meluncurkan serangan pertama pasti lebih kuat dari kekuatan serangan yang dikeluarkan oleh saudara kampung halaman dalam satu putaran. Tang San mengacungkannya, ini adalah kebijaksanaan, menyimpulkan hal-hal lain, dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Dubai tersenyum dan berkata, orangnya, Anda tidak dapat menggunakan ini untuk menyebut metode palu jubah kacau. Bagaimana kalau saya memberi Anda nama? Sebut saja jubah sayap emas, bagaimana menurut Anda? Cheng Zi memberinya tatapan putih, tetapi dia masih berkata, lakukan saja. Itu saja, saya harus berlatih keras. Lihat apa yang terbaik untuk saya mainkan. Hei, ketika saya kembali, saya akan memberi Anda kejutan. Petik 2. Cheng Zicheng dan Home Taun sedang berlatih jubah kacau, sementara Wu Bingji terus berlatih panah ayun tangan dan kompresi elemen es. Tang San bermeditasi pada dirinya sendiri, mengolah Suan Tiangong. Hanya Dubai yang tidak ada hubungannya, melihat ke kejauhan dengan linglung. Dia juga bertanya kepada Tang San bagaimana dia harus meningkatkan transformasi Tianhu-nya. Tang San juga agak tidak berdaya tentang ini. Faktanya, Tang San juga memiliki beberapa ide tentang Tianhubian. Alasan terpenting mengapa tingkat peningkatan Dubai lambat adalah karena garis keturunan rubah langitnya relatif tipis. Klan Tianhu yang normal seharusnya tidak mandek sama sekali dalam proses kultivasi. Tetapi ketika dia sampai di sini, peningkatannya lambat. Tang San sebenarnya tidak memiliki cara yang baik untuk melakukan ini. Satu-satunya hal yang dapat saya pikirkan adalah stimulasi yang kuat dan peningkatan kekuatan mental. Dan stimulasi yang kuat juga perlu mencari peluang. Pada hari ini, mereka sama sekali tidak meninggalkan tempat itu, tetapi Wu Bingji, kampung halaman, dan Cheng Zicheng semuanya merasa bahwa panennya bahkan lebih besar daripada terus menjelajah. Saat malam tiba, semua orang lelah berkultivasi di siang hari, dan Tang San mengusulkan untuk menonton malam sendirian. Bagaimanapun, pada siang hari dia bermeditasi selama sehari, dan dia berada dalam semangat terbaik. Wu Bingji,
Kampung halaman dan Cheng Zicheng semuanya menemukan tempat di pohon untuk bermeditasi dan beristirahat, dan Dubai menemani Tang San di bawah pohon. Xiao Tang, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Kata Dubai kesepian. Ada apa denganmu? Tang San bertanya dengan curiga. Membaca Baidao, saya berusia 11 tahun, dan saya akan berusia 12 tahun. Ketika saya masih muda, para guru memberitahu saya bahwa Tianhu saya menjadi sangat potensial, dan saya adalah dewa iblis kelas 1 yang menjadi garis keturunan. Saat itu, saya adalah objek terpenting dari penebusan kami, bahkan transformasi Tianhu saya adalah rahasia mutlak. Saya tidak banyak berlatih. Ketika saya berusia 8 tahun, transformasi Tianhu saya telah ditingkatkan ke tingkat 3. Saat itu, saya ini benar-benar kesayangan di mata semua orang. Namun, selama 3 tahun terakhir ini, saya masih tingkat 3. Setelah mencapai tingkat 3, saya merasa bahwa transformasi Tianhu saya telah benar-benar terhenti, dan saya tidak lagi membuat kemajuan. Saya telah mencoba banyak cara untuk bekerja keras. Saya ingin meningkatkan, tetapi tidak ada efek. Paling-paling, itu membuat saya lebih sensitif terhadap mata rubah langit. Dan mata rubah langit tingkat ketiga paling banyak dapat mengamati kultivasi orang lain dan merasakannya. Momen keberuntungan, tetapi tidak jelas. Lambat laun saya menjadi orang yang tidak berguna. Sebenarnya, saya sangat ingin menjadi lebih kuat dan tidak ingin menjadi hambatan. Meskipun semua orang tidak pernah mengatakan apapun tentang saya, para guru selalu menyemangati saya, tapi saya semakin merasa bahwa saya sia-sia. Tang San tidak menyela, tetapi mendengarkan narasinya dalam diam. Dubai jelas terpengaruh oleh peningkatan kekuatan 3 orang lainnya dalam 2 hari terakhir. Saya juga ingin bisa bertarung. Menjadi bagian penting dari rekan-rekan saya. Namun, kebugaran fisik saya tidak baik, dan mata rubah langit tidak berguna, dan sepertinya tidak ada ruang untuk naik. Saya pernah mendengar kota, Long berkata, karena darahku yang tipis, mungkin berhenti di tingkat ketiga. Jika ini masalahnya, darahku tidak ada artinya sama sekali. Langit tingkat ketiga mata sang rubah tidak berguna sama sekali. Saya ingin bertanya kepada Anda, dapatkah metode kultivasi peningkatan kekuatan spiritual Anda membantu saya menerobos? Tang San meliriknya dalam-dalam, dan berkata, itu sulit. Membaca Bai mendengar apa yang dia katakan, matanya tiba-tiba menjadi sangat redup, dan dia tersenyum pahit, aku tahu itu. Tang San Dao, karena tingkat transformasi rubah surgawi Anda terlalu tinggi, persyaratan garis keturunan lebih tinggi. Setiap tingkat ketiga adalah tahap besar, dan itu akan menjadi ambang penting untuk menerobos dari yang ketiga ke keempat. Di masa lalu, Anda memiliki kemungkinan untuk naik ke tingkat ke-6. Jika Anda tidak dapat melewatinya, Anda akan selalu menjadi tingkat ketiga. Cara bodoh saya berbicara tentang kekuatan mental adalah bahwa itu akan efektif jika Anda tidak melakukannya, menyeberangi level utama. Misalnya, ini akan memiliki efek yang baik pada saudara kampung halaman sebelum dia mencapai level ke-6 di masa depan. Namun, jika terhalang oleh hambatan pesanan besar, efeknya akan minimal. Karena jumlah total kekuatan mental juga akan dibatasi oleh orde besar, tidak peduli bagaimana Anda melakukannya, itu tidak dapat menggantikan evolusi darah untuk membantu Anda menerobos. Apa yang dia katakan adalah kebenaran, dia memiliki perasaan yang jelas ketika Xuan Tiangong mencapai tingkat ketiga sebelumnya. Sangat sulit untuk meningkatkan dari yang ketiga ke yang keempat. Pada saat itu, dia masih ditekan oleh pesawat, dan bahkan lebih sulit untuk naik. Hanya saja dia adalah Raja Dewa di kehidupan sebelumnya, berpengetahuan luas, ditambah dengan kemampuan menelan khusus Xuan Tiangong, dan kemudian dia berhasil menerobos. Bab 113 Fusion, Tianhu Cheng. Tetapi situasi membaca putih itu istimewa, meskipun Tianhu Bian tidak terlalu berguna pada level rendah, level garis keturunannya adalah kelas 1. Jika itu adalah suku Sky Fox yang normal, kekuatan garis keturunan yang kuat secara alami akan menghasilkan terobosan yang mulus, tetapi kekuatan membaca garis keturunan putih tidak cukup, dan bahkan lebih sulit untuk ditembus. Lalu apa yang harus saya lakukan? Xiao Tang, Anda bahkan dapat membantu kultivasi kakak laki-laki, dapatkah Anda membantu saya? Saya benar-benar ingin berguna, saya tidak ingin membuat semua orang tertinggal. Saya, roh-roh aneh yang tidak lagi di masa lalu, mata mereka sedikit merah. Tang San menepuk pundaknya dan berkata, saya punya cara untuk mencoba. Namun, mungkin ada risiko tertentu.
Karena saya tidak tahu apakah mata rubah langit Anda cocok. Saya juga telah meminta orang lain untuk mencobanya sebelumnya. Itu tidak bagus. Mata rubah langitmu istimewa. Saya rela mencoba. Daripada menyia-nyiakan seperti ini, apa artinya mengambil risiko? Kata Dubai bersemangat. Sudut mulut Tang San sedikit berkedut, dia tahu bahwa guru wali kotanya harus mengawasi mereka tidak jauh, tetapi karena dia tidak akan terlalu dekat untuk mempengaruhi pengalaman mereka, Zhang Haoxuan pasti tidak akan bisa mendengar percakapan mereka seperti ini dari. Jika guru mendengar bahwa dia akan membiarkan Dubai mengambil kesempatan untuk berlatih, saya ingin tahu apakah guru wali kota ingin membunuhnya. Namun, ada sesuatu yang dikatakan Dubai benar, jika terus seperti ini. Dilihat dari pengamatan Tang San tentang situasinya, sangat mungkin dia tidak akan bisa menembus urutan ketiga sepanjang hidupnya. Tang San menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu coba. Masalah Anda sekarang adalah Anda tidak dapat menembus kemacetan saat ini. Dalam hal darah, saya tidak dapat menahannya, kecuali jika itu adalah stimulus yang kuat, ada jejak kemungkinan. Atau Anda bisa berendam ke langit. Darah ras rubah, tetapi ini hampir tidak mungkin. Kemudian, kita harus mulai dari aspek lain. Kita masih harus mulai dengan kekuatan spiritual. Saya punya cara untuk kultivasi kekuatan spiritual. Ini bukan kecuali saya. Orang lain yang memiliki transformasi Dewa Iblis dapat berhasil berkultivasi. Mereka telah mencoba untuk mencapai hasil yang buruk. Tetapi Anda adalah kekuatan mata, Anda mungkin memiliki kesempatan. Jika Anda dapat dengan paksa menerobos kekuatan mental yang sesuai dengan tingkat ketiga atau lebih tinggi melalui metode saya, mungkin ada kemungkinan mendorong mata rubah langit Anda untuk menerobos. Mata rubah langit adalah mata keberuntungan, tetapi juga akan ditarik oleh kekuatan spiritual. Ada kesempatan untuk memaksanya melalui terobosan kekuatan spiritual. Oke, aku akan belajar darimu. Kata Dubai tegas lagi. Dalam beberapa hari terakhir, dia menyaksikan bahwa di bawah kepemimpinan Tang San, semua orang berhasil membunuh monster-monster, dan kemudian masing-masing memperoleh keuntungan dan meningkatkan kemampuan mereka. Bagaimana mungkin dia tidak serakah? Lagi pula dia masih baru 11 tahun. Dia juga ingin menjadi kuat, berguna, dan dihargai. Oleh karena itu, kata-kata Tang San seperti sedotan yang menyelamatkan jiwa, dan dia harus mencoba apapun yang dia katakan. Kalau begitu kamu naik dan istirahat dulu, kata Tang San. Apakah kamu tidak berlatih sekarang? Kata Dubai bersemangat. Tang San berkata, sekarang bukan waktunya untuk berlatih. Saya akan menelepon Anda besok pagi. Anda harus merahasiakan masalah ini. Jika para guru mengetahuinya, saya tidak akan dikuliti dan dikencangkan. Tetapi saya lebih dari 80% yakin, bahkan jika itu tidak berhasil, itu seharusnya tidak berdampak banyak pada Anda. Yah, bagus. Jangan khawatir, aku harus merahasiakannya. Sekarang aku hanya ingin berdoa untuk hasilnya. Tang San menepuk pundaknya, pergi dan istirahatlah dengan cepat, tetap semangat, kemungkinan efeknya tinggi. Oke, di bawah dorongan Tang San, suasana membaca yang semula lebih berpikiran telah pulih, dan dia memanjat pohon untuk beristirahat. Melihatnya naik ke pohon, Tang San tersenyum sedikit, dia benar-benar ingin membantu Dubai Duo, dan membantunya berarti membantu dirinya sendiri. Dan untuk mengambil risiko, tidak hanya membaca putih, tetapi juga dirinya sendiri. Diam-diam merasakan pingsan massa di tubuhnya, tetapi menghadirkannya sebagai merek darah putih cerah, hati Tang San juga menjadi sedikit panas. Ya, melalui kontak dalam beberapa hari terakhir, dia telah menarik sebagian kekuatan transformasi rubah surgawi dari tubuh Dubai. Dia tidak terburu-buru untuk menggambar orang lain, karena dia harus menghadapi pertempuran kapan saja, jika kekuatannya sedikit melemah dan mempengaruhi binatang monster perang, itu akan lebih dari keuntungan. Bagaimanapun, semua orang bersama-sama, dan tidak ada terburu-buru. Setelah tinggal di sini selama lebih dari sehari, mereka telah mengamati lingkungan sekitarnya dengan sangat hati-hati, dan tidak ada bahaya di sekitar sini. Tang San akan menonton malam sambil mencoba melihat apakah dia bisa mengintegrasikan mata baca putih rubah langit ke matanya sendiri. Ini tidak diragukan lagi merupakan upaya yang sangat penting baginya, jika dia berhasil bermutasi dan bermutasi ke arah yang baik, maka semangat, pikiran, dan matanya pasti akan dapat naik ke tingkat yang sama sekali baru dan memiliki kemampuan yang bahkan lebih kuat. Berkonsentrasi ke dalam, menyesuaikan kondisinya. Ketika Tang San merasa bahwa roh dan rohnya telah mencapai tingkat puncak,
dia perlahan-lahan mengendalikan tanda mata rubah langit di tubuhnya untuk mendekati tanda mata roh. Ketika keduanya mendekat perlahan, Tang San jelas merasakan matanya mulai panas. Ini adalah umpan balik yang tercetak pada garis keturunan. Linky Main Eye-nya memiliki kekuatan tier 4, dan Eye of the Sky Fox yang diserap dari tubuh Dubai adalah tentang level branding tier 2. Jika Anda memberinya cukup waktu, melalui penyerapan terus-menerus, tidak akan ada masalah untuk mencapai mata Tianhu tingkat ketiga. Tetapi Tang San khawatir bahwa semakin tinggi intensitas mata rubah langit, semakin sulit untuk menggabungkan keduanya, jadi dia siap untuk mulai mencoba bergabung dalam situasi dua tingkat. Dua tanda yang berbeda secara bertahap mendekat, dan Tang San tidak bisa membantu tetapi menjadi gugup. Apakah Anda bisa berhasil atau tidak, dalam satu gerakan? Setelah berhasil, maka baginya akan memasuki alam yang sama sekali baru. Linky Xinyan sepertinya merasakan nafas dari mata rubah langit, dan itu mulai melepaskan cahaya yang kuat. Cahaya yang hampir pijar membuat mata Tang San menjadi semakin panas. Dia bahkan tidak perlu membuka matanya untuk merasakannya, itu unsur-unsur di udara sekitarnya berfluktuasi. Namun, jejak mata rubah langit tidak banyak berubah, tetapi perlahan-lahan bergerak lebih dekat ke masa lalu, dan tidak ada penolakan selama seluruh proses. Dan saat berikutnya, adegan yang mengejutkan Tang San terjadi. Jejak semangat, hati dan matanya, tiba-tiba meledak tanpa peringatan apapun. Awan cahaya putih asli meledak hampir seketika, dan cahaya putih keluar, tubuh Tang San bergetar, dia hanya merasakan sakit kesemutan yang kuat di matanya. Induksi elemen eksternal menghilang seketika. Rusak, ini adalah pikiran pertama di benaknya. Tetapi pada saat ini, sudah terlambat untuk pulih. Jika Anda pergi ke hati dan jiwa, ini membuat Tang San masih sangat tertekan, kemampuan pikiran mata Linky cukup baik, dan itu memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan penglihatan, meningkatkan kekuatan mental, serta pengamatan pikiran mata, menangkap kekurangan, dan keterampilan mengendalikan. Dia benar-benar enggan, tapi betapa stabilnya dia untuk kehidupan ketiga. Itu tidak mempengaruhi suasana hati karena perubahan mendadak ini. Masih dengan tenang mendesak Xuan Tiangong untuk beroperasi secara normal. Terus melihat ke dalam, kemudian dia melihat pemandangan yang aneh. Hanya ada merek mata rubah langit kelas 2, dan tampaknya dia tidak merasakan ledakan mata Linky sama sekali, dan dewa tua itu perlahan-lahan pindah ke tempat asli mata Linky, dan itu begitu tercetak di atasnya. Semburan cahaya dari mata jiwa tidak terus hancur, tetapi mengelilingi pinggiran seperti lingkaran cahaya. Yang lebih aneh lagi adalah adegan berikutnya, setelah mata rubah langit duduk dengan kuat pada merek itu benar-benar bergerak. Ada total 5 tanda merek di tubuh Tang San. Peringkat pertama, selalu menjadi merek transformasi serigala angin di tingkat atas tier 5. Bab 114, Tianhu menjadi bos. Tetapi pada saat ini, jejak mata rubah langit, yang baru saja duduk dengan kuat, bergerak sendiri. Jujur dan tanpa basa-basi, dia menolak semua pendapat dan maju ke depan. Tidak peduli apa yang dilakukannya, keterampilan surga mendalam Tang San muncul seketika tidak teratur dan berfluktuasi dengan hebat. 4 tanda lainnya di tubuh juga berubah. Mereka tampaknya digerakkan oleh mata rubah surgawi, dan mereka juga gelisah. Keterampilan surga mendalam Tang San dipengaruhi oleh mereka, dan dia tiba-tiba berlari di dalam tubuhnya seolah-olah dia telah mematahkan kinya. Wajahnya menjadi pucat seketika, dan agitasi hebat dari energi dan darah di tubuhnya membuatnya segera menyadari terjadinya masalah serius, dan menjadi gila. Sebagai manusia di kehidupan ketiga, tidak peduli apa kehidupan Anda, masalah paling serius adalah menjadi seorang pria. Mendapatkan obsesi berarti bahwa jika Anda mati, Anda harus sangat menderita. Semakin tinggi basis kultivasi, semakin menakutkan jadinya. Pada saat ini, tidak ada yang bisa membantunya. Keterampilan Xuan Tian yang dia kembangkan adalah unik di dunia ini, belum lagi Zhang Haoxuan tidak bisa merasakan perubahan fisik di sisinya di kejauhan, bahkan jika dia merasakannya, tidak mungkin untuk membantunya. Bagaimana melakukan? Hal yang paling kuat tentang Tang San terletak pada ketenangan setiap acara besar. Semakin banyak waktunya, semakin tenang dia. Dia tenang dan tidak panik karena delusi yang tiba-tiba. Hal pertama yang dia pikirkan adalah hasil terburuk, dan hasil terburuk adalah bahwa Xuan Tiangong benar-benar tidak teratur, dan dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Tetapi jika itu masalahnya, pilihannya adalah untuk menginspirasi kesadaran ilahi kecil yang dikandung di lautan roh,
dan menggunakan kekuatan kesadaran ilahi yang kuat untuk secara paksa membubarkan semua jejak darah di tubuh, sehingga Gong Xuantian akan kembali ke jalur yang benar. Dalam hal ini, dia tidak akan memiliki dewa iblis, hanya keberadaan basis budidaya seni surga yang mendalam. Ini adalah hasil terburuk, tetapi itu tidak dapat diterima. Hanya perlu memikirkan bagaimana menjelaskan hilangnya serigala angin. Tapi ini jelas bukan cara terbaik. Sedikit pengetahuan spiritual itu benar-benar terlalu berharga bagi Tang San. Lebih baik melestarikan alam jika bisa dilestarikan. Terlebih lagi, dia akhirnya menyerap merek dewa monster ini, dan dia juga akrab dengan kemampuan ini, jadi dia benar-benar enggan untuk menyerah. Kekuatan juga akan menurun drastis. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Tidak ada keraguan bahwa biang keladi dari roh-roh jahat adalah mata rubah langit, karena integrasinya telah menyebabkan dewa iblis lain dicap dan ditarik, dan masalah ini telah muncul. Rasa sakit yang disebabkan oleh kegilaan menjadi lebih dan lebih intens meskipun meridian Tang San masih kuat, dia baru berusia 9 tahun, dan jika dia terus menyerang seperti ini, dia mungkin meledak. Pada saat ini, dia harus punya pilihan. Dalam sekejap, dia telah membuat keputusan. Kumpulkan kekuatan spiritual secara paksa dan fokuskan semangat di area kemaluan. Pada saat ini, mata rubah langit telah diatur di posisi pertama, dan tanda-tanda dewa iblis lainnya berfluktuasi dengan hebat. Cukup sedikit sikap inkonsistensi. Tang San dengan paksa membimbing mereka dengan kekuatan mental dan mengatur ulang mereka. Mata rubah langit tidak berubah sejak awal, dan Tang San berubah menjadi perubahan waktu di tempat kedua. Perubahan waktu dari basis kultivasi orde ketiga. Lalu ada Jin Pengbian, yang juga telah ditingkatkan menjadi Jin Pengbian tingkat ketiga. Lalu ada transformasi serigala angin, dan merek transformasi Feng Lang dari basis budidaya puncak urutan kelima. Yang terakhir adalah perubahan Flash Leopard orde keempat. Dia menyelesaikan penataan ulang 5 merek dalam waktu singkat. Kemudian paksa mereka untuk stabil di posisi yang baru diatur. Jauhkan mereka dari bergerak. Hanya ketika mereka stabil dan berhenti berdampak, Gong Xuantian akan kembali damai. Alasan Tang San membuat keputusan seperti itu adalah karena penilaiannya pada tanda garis keturunan ini. Perubahan Tianhu secara paksa peringkat pertama, tidak diragukan lagi berarti prinsip supremasi hierarki antara garis keturunan. Merek garis keturunan Eye of the Sky Fox tidak diragukan lagi lebih rendah daripada garis keturunan lainnya, jadi tentu saja dia enggan untuk berbaris di belakang untuk mendapatkan perubahan seperti itu. Branding lainnya, branding yang berubah waktu dan branding yang berubah Jin Peng juga dipengaruhi oleh fluktuasinya. Jangan melihat merek transformasi serigala angin dengan tingkat puncak urutan kelima, tetapi pada kenyataannya, itu tidak terlalu berfluktuasi, hanya sedikit enggan. Oleh karena itu, penataan ulang Tang San diurutkan berdasarkan tingkat garis keturunan. Biarkan garis darah tingkat tinggi muncul di depan. Benar saja, ketika dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan 5 jejak, selain jejak serigala angin, ada beberapa fluktuasi, yang tampaknya agak tidak memuaskan, 4 jejak lainnya dengan cepat stabil. Seiring dengan stabilitas 3 jejak perubahan Tianhu, perubahan waktu dan perubahan Jin Peng, seluruh dantian secara alami stabil. Dampak dari Xuantian Gong dengan cepat melemah, dan rasa sakit memudar seperti gelombang. Tang San tahu bahwa pilihannya benar, dan dia segera merasa lega. Akhirnya tidak sia-sia. Saya khawatir itu akan menjadi masalah jika Anda mengubah individu. Tentu saja, tidak ada orang lain yang akan menghadapi situasinya. Pada saat ini, lingkaran halo putih perlahan bergerak ke dalam dan bergabung menuju transformasi Tianhu. Transformasi Tianhu tampaknya agak tidak menguntungkan untuk fusi mereka. Ketika halo putih dekat dengan putih terang di tengah, itu tidak sepenuhnya menyatu. Itu hanya melayang di sekitarnya seperti pita cahaya, menjaga jarak tertentu dari cahaya putih terang dari transformasi Tianhu yang hanya 2 langkah menjauh, dan kemudian berputar-putar, itu sangat stabil. Ini juga oke, tidak peduli seberapa berpengalaman Tang San, dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Keduanya tidak sepenuhnya terintegrasi, tetapi mereka dapat menjaga keseimbangan. Apa artinya ini? Mata Tianhu tidak sepenuhnya menolak Ling Qiqian, tetapi beberapa tidak menyukai Ling Qiqian. Kedua belah pihak mempertahankan keseimbangan yang halus. Ling Qi, pikiran dan mata ingin berbaur, dan Tang San bisa merasakannya. Itu tampaknya merupakan naluri tingkat energi. Sederhananya, mata rubah seperti kecantikan yang tiada taranya,
dan Ling Xinyan adalah anjing yang menjilati kecantikan yang tiada taranya ini. Meskipun kecantikan yang tiada taranya tidak menyukai anjing yang menjilat ini, dia tampaknya berpikir bahwa dia sedikit menarik, dan tidak apa-apa untuk menjadi ban cadangan. Apakah perasaan seperti itu? Ya, itu saja. Saat hubungan antara Linky Heart Eye dan Sky Fox Eye stabil, 4 tanda lainnya juga dengan cepat stabil. Dan Tian Tangshan akhirnya tidak lagi memberontak, dan kekuatan jiwa Xuan Tiangong dengan cepat kembali ke posisi semula, berjalan sendiri di tubuhnya. Krisis terbesar diangkat pada saat ini. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, seluruh tubuh Tangshan terguncang. Dia hanya merasa bahwa lautan rohnya sendiri telah meledak dalam sekejap, dan cahaya putih yang kuat tiba-tiba meledak dari mata rubah langit yang baru saja stabil. Cahaya putih ini tidak bersinar di luar tubuhnya, tetapi secara langsung menerangi laut spiritualnya. Aura mata rubah langit bahkan berbau arogansi, mengamuk di lautan roh, menyerap kekuatan spiritualnya dengan kuat. Dan itu masih kental di lautan roh. Agak sedikit menempati rasa lautan roh. Dan merek perubahan Tianhu di Dantian masih ada, dan belum hilang. Bagaimana ini? Untuk mengomunikasikan Dantian dan lautan roh, apakah ini mendominasi tubuh Anda? Tentu saja tidak mungkin menguasai tubuh seseorang tanpa kemampuan kecerdasan spiritual. Tapi Tangshan jelas bisa merasakannya. Setelah energi mata rubah matahari memasuki lautan rohnya sendiri, tidak hanya melahap kekuatan mentalnya sendiri, tetapi juga menolak semua energi lain di tubuhnya. Kecuali ban serep Linky Qinyan, 4 merek lainnya semuanya memiliki perasaan penolakan yang jelas, meskipun mata rubah langit hanya urutan kedua, mereka sangat arogan menolak semuanya, dan bahkan keterampilan Xuan Tiannya menjadi kuat. Menolak, Anda adalah gelombang. Tangshan memiliki ide ini secara misterius di benaknya. Kamu terlalu sombong, kamu baru saja tiba, dan kamu masih belum puas menjadi yang pertama, apakah kamu masih ingin menempati sarang burung murai? Bab 115, akhirnya bergabung. Dan dia sepenuhnya mengerti apa akibatnya jika mata rubah langit menempati lautan roh. Cara membaca putih adalah contoh terbaik. The Eye of the Sky Fox sendiri memiliki level yang sangat tinggi dan memiliki insting menyendiri-sendiri. Secara alami menolak keberadaan yang lebih rendah dari dirinya sendiri. Namun, begitu dia berhasil memukul mundurnya, hasil Tangshan adalah menjadi pembaca kulit putih lainnya, tidak dapat memiliki kemampuan lain kecuali mata rubah langit. Bahkan menjadi sia-sia, sudah waktunya untuk dipukuli. Setelah menyelesaikan risiko ketidaktahuan di tubuhnya, Tangshan telah mengambil kendali atas tubuhnya. Menghadapi iblis mata rubah langit, dia tidak merasakan urgensi apapun. Sebaliknya, ia membuka lautan roh, memungkinkannya untuk melemparkan lautan rohnya sendiri, menyerap kekuatan spiritualnya sendiri. Dalam proses menyerap kekuatan mental, itu juga merupakan proses mata rubah langit benar-benar menyatu dengannya. Hal ini tidak sama dengan jejak yang sebelumnya diserap. Ketika waktu berubah dan bergabung, perubahan yang dibawa ke Tangshan sebenarnya cukup besar. Namun fusi pada saat itu membuatnya merasakan perubahan waktu di dunia ini dan dikenali oleh pesawat ini. Sesuai dengan dunia ini, pada saat ini, perpaduan transformasi Tianhu bukan hanya sebuah merek, sebuah kemampuan. Itulah perpaduan Qiluk, yang membuka level Qiluk untuknya. Dalam arti tertentu, kemampuan Eye of the Sky Fox terkait erat dengan penguasa pesawat ini sampai batas tertentu. Bahkan keberadaan yang bisa mengendalikan bidang kemampuan tertentu. Ini juga merupakan alasan penting mengapa mata rubah langit sangat dihargai dan mengapa ia menjadi garis keturunan teratas. Setelah Tangshan merasakan perubahan di mata rubah langit, Kaisar Iblis Besar Tianhu sudah menilainya di dalam hatinya. Raja Iblis Rubah Besar hari itu mungkin adalah juru bicara, atau utusan, dari pesawat penguasa dunia biru yang berjalan di dunia. Itu tidak membutuhkan kekuatan tempur sama sekali. Itu bisa meminjam kekuatan master pesawat dan menggunakan level pesawat untuk membuatnya berdiri di puncak dunia ini. Pada saat ini, selama perpaduan mata rubah langit, Tangshan jelas merasa bahwa komunikasi antara dia dan dunia luar berbeda. Tingkat kehidupan seseorang tampaknya menyublim, tidak terlihat, ia akan memiliki identifikasi kecil dengan segala sesuatu di dunia luar. Tampaknya tingkat kehidupan di sekitarnya menurun, hanya tingkat hidupnya yang terus meningkat. Warna putih cerah yang dibawa oleh mata rubah langit menjadi semakin bersinar di dunia spiritualnya. Ini adalah transformasi spiritual, bahkan lebih penting daripada transformasi fisik. Secara bertahap,
Sebagian besar kekuatan mental Tang San telah ditelan oleh mata rubah langit, dan itu juga secara langsung berevolusi dari tingkat 2 ke tingkat 3. Tang San tidak perlu menyerap energi garis keturunan dari tubuh Dubai, dan mata rubah langit berevolusi secara langsung. Ini karena kekuatan mental Tang San sendiri jauh lebih kuat daripada Dubai, dan itu sangat murni. Selain kultivasinya sendiri, kekuatan spiritualnya juga dapat menerima umpan balik dari kesadaran ilahinya, seperti halnya kekuatan spiritualnya telah memelihara kesadaran ilahinya sendiri. Hampir, jika Anda melanjutkan, saya khawatir pria yang menempati dunia spiritualnya akan mengambil inisiatif untuk membubarkan seni misterius dan sepenuhnya mengasimilasi dirinya ke dunia ini. Hati Tang San bergerak, dan cahaya keemasan murni tiba-tiba muncul di lautan roh. Ketika cahaya emas murni ini muncul, cahaya putih cemerlang yang sebelumnya bangga dan bangga akan segalanya menjadi padat dalam sekejap. Cahaya keemasan kecil itu jatuh pada cahaya putih terang hampir seketika. Detik berikutnya, cahaya keemasan telah berubah menjadi tangan besar di lautan roh, menggenggam bola cahaya putih terang di telapak tangannya. Cahaya putih terang dengan lubang hidung bangga ke langit tiba-tiba menjadi gemetar pada saat ini, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Tang San bahkan merasakan sedikit getaran di dunia luar. Ini dirasakan oleh energi pesawat yang terkait erat dengan mata rubah langit. Untungnya, kekuatan transformasi rubah surgawinya hanya tingkat 3, yang jauh dari cukup untuk benar-benar berkomunikasi dengan penguasa dunia ini. Tangan emas besar di lautan roh tiba-tiba mengepal, dan pada saat itu, Tang San sepertinya mendengar teriakan yang agak tajam. Detik berikutnya, bola cahaya putih terang yang sebelumnya menelan hampir sebagian besar kekuatan mental Tang San terjepit rata di bawah cengkeraman tangan emas besar. Kekuatan mental Dapeng menyembur keluar. Dibandingkan dengan sebelumnya, jumlah keseluruhan telah menjadi lebih kecil, tetapi kekuatan roh yang menyembur keluar bukan lagi keadaan gas, tetapi telah berubah menjadi cairan emas pucat. Boom! Lautan roh gelisah sesaat. Pada saat itu, persepsi Tang San tiba-tiba meningkat, dan dalam radius 1 kilometer, hampir setiap perubahan kecil muncul di benaknya. Di pup kemaluan, tanda putih cerah yang mewakili perubahan rubah langit langsung lamban, sehingga, jilat anjing, tiba-tiba bersinar terang, energi hati dan mata yang cerah menyatu ke dalam seketika, dan pita cahaya akhirnya menempel pada inti putih terang, keduanya dengan cepat bergabung. Meskipun putih cerah masih menempati posisi paling penting, dalam putih cerah asli, lapisan emas samar secara bertahap ditambahkan. Dan sentuhan emas ini langsung ke lautan roh, dan ada hubungan yang lemah di antara keduanya. Bola cahaya putih yang sebelumnya terang di lautan roh telah menyusut menjadi bola, tergantung di sana dengan tenang. Tangan emas besar yang memegangnya mengendur saat ini dan mengguncangnya. Sentuhan emas itu langsung menyinari setiap sudut tubuh Tang San. Semua mesin kinya menjadi lebih murni dan lebih murni dalam sekejap. Vitalitas surga dan bumi di udara luar berkumpul di tubuhnya, terus-menerus mencuci tubuhnya, dan juga terus-menerus disaring, membersihkan tubuh dan dunia spiritualnya. Di kejauhan, di atas puncak gunung, Zhang Haoxuan sedang bermeditasi bersila. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah yang dia perhatikan di kejauhan. Dalam persepsinya, vitalitas langit dan bumi tiba-tiba tampak gelisah. Dari arahnya, itu seperti corong, menyatu dalam satu arah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada mereka? Zhang Haoxuan berdiri, lampu merah menyala di belakang punggungnya, dan tubuhnya sudah bergerak ke arah itu seperti panah dari tali. Nyaman, kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah arti sebenarnya dari reinkarnasi, mencuci sumsum dan melemaskan otot. Tang San merasa lebih baik dari sebelumnya saat ini. Dia dapat merasakan bahwa dia telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam dunia ini. Tidak ada lagi penindasan bidang yang datang dengan reinkarnasi dan kelahiran kembali. Terlepas dari apakah itu dari tingkat fisik ke alam ini atau tingkat spiritual, pada saat ini, tidak ada perbedaan antara satu sama lain, dan bahkan perasaan terikat pada alam ini. Seluruh tubuh adalah transparan, kesadaran spiritual dan diri sendiri terhubung oleh darah. Pada saat ini, ranah kultivasinya telah secara langsung dipromosikan dari tahap menengah kelima dari Xuan Tian Gong sebelumnya ke puncak kelima. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa 5 tandanya juga meningkat. Kecuali merek Qian yang diubah Feng Lang masih merupakan puncak urutan kelima, tetapi warnanya lebih gelap, 4 merek lainnya semuanya telah ditingkatkan oleh 1 urutan saat ini. Sebelum dicap,
Tianhu jatuh ke tahap kedua setelah dicubit oleh tangan emas besar, dan kemudian kembali ke tahap ketiga. Flash Leopard Cheng ditingkatkan ke tier 5. Time Cheng sudah mencapai level keempat, yang sudah setingkat dengan kampung halaman. Jin Pengbian juga telah ditingkatkan ke tier 4. Mata hati Lingqi dan mata rubah langit sepenuhnya terintegrasi. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyublim secara keseluruhan. Peningkatan terbesar bukanlah ini, tetapi kekuatan mental Tang San lautan spiritualnya telah berubah dari keadaan gas menjadi keadaan cair. Kekuatan spiritual pencairan benar-benar tingkat keberadaan yang lain. Tidak hanya itu akan membuat kekuatan mentalnya lebih kuat, tetapi situasi kultivasinya juga akan berbeda. Itu telah mampu membentuk siklus besar, dan kekuatan mental gas yang tersisa secara bertahap diubah menjadi cair olehnya. Dalam kasus lautan roh dengan ukuran yang sama, jumlah total kekuatan mental cair yang dapat disimpan secara alami jauh lebih besar daripada keadaan gas. Biarkan dia memiliki lebih banyak ruang untuk perbaikan. Sekalipun lautan roh tidak meluas, kekuatan mentalnya dapat terus meningkat lebih baik. Bab 116, Ganti, Panen. Perubahan yang dibawa oleh perpaduan mata rubah langit begitu besar, yang tidak diharapkan Tang San. Hal ini hanya fusi tingkat kedua dengan sendirinya. Begitu mendominasi. Bahkan Tang San sendiri tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi sebelumnya. Memang benar bahwa Bai membaca mata Tianhu tingkat ketiga biasanya terlalu bajingan. Ini membuat Tang San sedikit meremehkan warisan darah yang kuat dari tingkat pertama ini. Dalam penilaian asli Tang San, meskipun Tianhu menjadi kuat, dia mungkin tidak bisa bermain sampai dia mencapai level yang lebih tinggi. Tapi saya tidak menyangka bahwa hanya satu tingkat keuntungan yang bisa membawa perubahan besar. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki kartu Hall, saya khawatir dia yang secara paksa menggabungkan mata rubah langit sekarang telah menjadi orang kulit putih lain dengan hanya basis kultivasi tingkat 3. Semua kemampuan lainnya sepenuhnya ditolak oleh mata rubah langit ini adalah menunggu keberuntungan datang dengan Dubai, dan hanya meningkatkan dalam hal ini. Tangan emas besar yang mengubah rubah langit menjadi energi bulat dan rata secara alami memainkan peran yang sangat penting di lautan roh. Itu membuat rubah langit tahu siapa ayahnya. Itu secara alami sedikit kesadaran yang dibawa Tang San dari kehidupan sebelumnya. Penggunaan indera ilahi tidak terbatas, tetapi Tang San belum berani menggunakannya sebelumnya, jangan sampai sedikit indera ilahi ini akan dikonsumsi. Setelah titik kesadaran ini dikonsumsi, dia akan kehilangan titik terakhir koneksi dengan dunia asli. Ini juga berarti kehilangan kekuatan pertahanan diri yang paling penting. Namun berbeda di lautan roh. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat mata rubah langit, garis keturunan rubah langit menjadi garis keturunan tingkat pertama, Anda tidak dapat dibandingkan dengan tingkat Raja Dewa. Bahkan jika itu hanya sedikit pengetahuan ilahi, itu juga pengetahuan ilahi di tingkat Raja. Tingkat transformasi Tianhu jauh dari tingkat Raja Dewa. Jika mata rubah langit adalah juru bicara pesawat ini, maka kesadaran ilahi Tang San pernah mendominasi alam dewa, penguasa alam semesta. Semakin hierarkis dunia, semakin jelas efek penekanan hierarki. Di depan sedikit kesadaran ilahi di tingkat Raja Dewa, mata rubah langit bahkan tidak bisa menghasilkan gagasan perlawanan. Mengapa Tang San sama sekali tidak khawatir tentang mata rubah langit menjadi monster di lautan rohnya sendiri? Itu karena dia memiliki kesadaran ilahi sebagai kartu asnya. Mata rubah langit memang kuat, melahap kekuatan mentalnya sendiri dan bersiap untuk berasimilasi ke dalam dirinya sendiri. Tetapi sebelum berasimilasi, ia terjepit oleh akal ilahi. Saya harus mengatakan bahwa mata rubah langit memang kuat, dan kekuatan spiritual langsung dicairkan setelah disaring olehnya. Dari penguapan ke pencairan, ini adalah transformasi kekuatan mental yang paling penting. Penyelesaian pencairan berarti bahwa tingkat spiritual Tang San benar-benar meningkat ke alam lain. Biasanya, ini setidaknya basis kultivasinya harus mencapai tingkat ke-7 atau lebih tinggi, dan kekuatan spiritualnya hanya dapat dicapai dengan sesuai dengan tingkat ke-7 atau lebih tinggi. Sekarang, secara kebetulan, tanpa mengalami kesulitan, saya baru saja menerobos. Ditambah dengan pengenalan tubuh oleh bidang ini, tekanan pada dirinya sendiri berkurang. Tang San pada dasarnya dapat menentukan sekarang. Setidaknya sebelum peringkat ke-9-nya, seharusnya tidak ada hambatan besar. Masalah terbesar di masa depan akan muncul ketika Anda menjadi dewa. Saat itu, saya takut saya akan langsung ditemukan oleh pesawat ini lagi, dan ditekan lagi. Tetapi dibandingkan dengan kekuatannya saat ini,
itu masih masalah yang relatif jauh, dan dia tidak terburu-buru. Dari jauh, Zhang Haoxuan sudah melihat situasi di sini. Matanya obor, dan sekilas dia melihat Tang San di bawah pohon berkultivasi, dan beberapa orang di pohon sedang beristirahat, dan tidak ada bahaya. Apa yang terjadi? Tidak ada bahaya yang muncul. Namun, gejolak kuat dari langit dan bumi barusan datang dari sini. Mungkinkah siapa di antara mereka yang memiliki kekuatan untuk berevolusi secara substansial? Dia tidak pergi menemui Tang San, fokus pertama adalah pada Wu Bingji. Baru-baru ini, kemajuan Wu Bingji telah meningkat pesat. Tapi dia baru saja menembus urutan ke-6, dan tidak mungkin untuk mencapai urutan ke-7 dalam waktu singkat. Lagi pula, tier 6 hingga tier 7 juga merupakan ambang batas. Jika bukan Wu Bingji, siapa mereka? Kekuatan mental menyapu semua orang, dan tidak ada yang salah dengan mereka. Napas anak-anak ini normal. Ini membuat Zhang Haoxuan sedikit bingung. Dia memperhatikan sebentar, lalu pergi. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa kedatangannya sepenuhnya dalam persepsi Tang San. Sebelum perubahan, perbedaan tingkat kultivasi Tang San pasti tidak akan bisa merasakan kedatangan Zhang Haoxuan, kecuali dia menggunakan kesadaran spiritualnya. Tapi sekarang berbeda. Kekuatan mentalnya telah dicairkan, dan persepsinya telah sangat meningkat. Meskipun Zhang Haoxuan adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 9, tetapi dari perspektif kekuatan mental, yaitu ranah yang sama dengannya, tetapi jumlah totalnya jauh lebih besar darinya. Tang San secara alami pandai menyatukan auranya sendiri, dan Zhang Haoxuan secara alami tidak bisa melihat perubahan apapun dalam dirinya. Ketika Zhang Haoxuan pergi, Tang San juga benar-benar santai. Karena berjaga-jaga, dia tidak membiarkan dirinya memasuki keadaan meditasi. Diam-diam rasakan panen setelah promosi ini. Hasil panen malam ini sungguh luar biasa. Dia sekarang sangat beruntung bahwa dia telah memilih untuk bergabung dengan Akademi Penebusan. Setelah berada di sini hanya dalam beberapa hari, dia telah mendapatkan lebih banyak hal daripada yang telah dia kultivasikan selama bertahun-tahun sebelumnya. Ini adalah keuntungan dari sumber daya. Teman-teman dengan garis keturunan teratas ini sangat membantunya. Nah, Anda harus membantu mereka untuk berkembang, membantu mereka berarti membantu diri Anda sendiri. Puncak urutan kelima, stabilkan ranah dengan kuat, dan segera, dia seharusnya bisa mempertimbangkan untuk menyerang tier 6. Dan ketika mencapai tier 6, saya khawatir Anda masih harus berubah dari serigala angin. Bagaimanapun, ini adalah kemampuannya yang terlihat. Di pagi hari, Cheng Zicheng duduk di puncak pohon dan meregangkan tubuhnya, beristirahat sepanjang malam, menyegarkan. Hanya saja lengannya sedikit pegal karena berlatih jubah sayap emas kemarin. Dia tanpa sadar melihat ke bawah, dan sekilas dia melihat Tang San duduk di bawah pohon. Dia tidak bisa membantu tetapi membeku sesaat. Tang San tampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Tampaknya menyenangkan mata, dan sosoknya tidak lagi kurus. Tampaknya seluruh orang menjadi sedikit montok dan montok. Semalam, tampaknya alisnya telah terbuka banyak, dan menjadi agak halus dari yang biasa-biasa saja. Tang San masih duduk di sampingnya dan membaca bai, dan membaca bai juga duduk bersila seperti Tang San saat ini, berlatih diam-diam. Langit sudah cerah saat ini, dan matahari pagi di kejauhan perlahan naik. Wu Bingji dan Home Taun juga bangun satu demi satu dari latihan mereka. Menginap hari kemarin dan hari mereka berlatih membuat mereka merasakan peningkatan tertentu. Emosi di kampung halaman adalah yang paling mengasyikkan, dan saya tidak sabar untuk tinggal di sini dan terus berlatih metode palu jubah kacau. Di bawah pohon, Tang San merasakan ketiganya bangun, dan kemudian membuka matanya. Kemudian dia menyentuh bacaan putih di sebelahnya, dan bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana perasaanmu?" Baca bai membuka matanya, pada awalnya dia sedikit linglung, tetapi dia segera pulih, dan berkata sambil berpikir, "Rasanya sedikit." Mata tampak panas, sangat nyaman. Perasaan lain tidak jelas. Sepertinya kamu tidak memiliki penolakan yang jelas, setidaknya untuk saat ini. Kemudian kamu akan terus berlatih. Metode kultivasi ini membutuhkan waktu untuk terakumulasi. Hanya setelah akumulasi Anda dapat memperolehnya. Pagi ini, sebelum semua orang bangun, Dubai sendiri turun dari pohon. Dia terus memikirkan apa yang Tang San katakan dia ingin memberinya bimbingan. Tang San memanfaatkan pagi hari ketika energi ungu datang dari timur, dan mengajarinya metode kultivasi murid sihir ungu, dan Dubai mengikutinya dalam latihan.
Karena kekuatan mental Tang San telah meningkat pesat, mata setan ungu secara alami juga meningkat, efek dari kultivasi hari ini sangat baik. Yang sedikit mengejutkannya adalah dia tidak bisa melakukan hal lain, tetapi dia tampaknya jenius dalam mengolah mata setan ungu. Itu hanya latihan pertama hari ini, dan Tang San bisa merasakan bahwa dia sudah memiliki perubahan energi ungu di matanya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya ketika dia mencoba Wang Brothers dan Ling Muxue. Bab 117, dekat dengan area misi. Bisakah dikatakan bahwa mata setan ungu sebelum mereka tidak dapat berkultivasi karena tingkat garis keturunan tidak cukup, dan tingkat mata rubah langit mampu mengendalikan mata setan ungu, jadi ketika datang ke sekolah, itu menjadi mungkin untuk dibudidayakan. Ini tentu saja benar, dan ini adalah situasi yang cukup bagus. Jika mata setan ungu dapat membantu Dubai terus meningkatkan kekuatan mentalnya, berdasarkan perasaan Tang San tentang mata rubah langit, ada kemungkinan mata rubah langit dipromosikan sambil melahap kekuatan roh. Kemudian, promosi membaca putih menjadi mungkin. Setelah sarapan, semua orang secara alami tidak bisa tinggal di sana lagi. Baik Wu Bingji dan Tang San tahu bahwa wali kota mengikuti mereka secara rahasia. Mereka melanjutkan jalan lagi dan melanjutkan ke kedalaman hutan. Menurut peta, mereka masih memiliki 1 hari atau lebih untuk pergi, dan harus dapat memasuki ruang hidup harimau bersayap. Berjalan di sepanjang jalan, bahkan Wu Bingji tidak dengan hati-hati meminta semua orang untuk tidak melakukan apapun kali ini ketika bertemu dengan monster-monster yang sendirian. Monster Beast adalah objek pelatihan terbaik bagi mereka. Bahkan Cheng Zicheng bukan hanya pengintai, dia menggunakan jubah sayap emas dendeng yang baru saja dia mulai latih, dan bekerja sama dengan semua orang untuk menyerang. Karena dia baru pemula, dia masih sedikit berbahaya saat menghadapi monster tier 5. Tetapi dengan Tang San dan Wu Bingji di dekatnya, tidak akan ada bahaya. Terlebih lagi, keuntungan terbesar dari perubahan waktu di kampung halaman adalah toleransi kesalahannya yang tinggi. Setelah jubah kacau gagal dilemparkan dan gagal terhubung, dia akan membekukan lawan untuk sementara waktu dan mencoba lagi. Panen mereka hari ini bahkan lebih besar dari hari sebelumnya kemarin, dan mereka memburu 7 atau 8 monster-monster. Salah satunya adalah puncak urutan kelima pada tingkat yang sama dengan kadal pemecah tanah. Bahagia dan tersenyum adalah deskripsi terbaik dari kondisi mental seluruh tim. Keluar kali ini, kekuatannya telah ditingkatkan, pengalaman bertarungnya telah meningkat, dan begitu banyak monster telah dipanen. Itu benar-benar menghasilkan banyak uang. Xiao Tang, kamu harus memanggilku ketika kamu keluar untuk misi di masa depan. Aku akan siap siaga. Aku benar-benar mengikuti instruksimu. Dalam suasana hati yang baik, kampung halaman menjadi jauh lebih aktif. Dia merasa sangat cerah ketika dia berpikir bahwa dia bisa menggantung Zhang Zebin setelah dia menguasai teknik palu jubah yang kacau. Tang San tersenyum dan berkata, "Oke. Pelatihan tempur yang sebenarnya seperti ini sangat membantu untuk peningkatan kekuatan semua orang." Setelah pelatihan, kembali berlatih untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian keluar untuk berlatih. Ini akan sangat meningkatkan kekuatan kita, manfaat dari. Wu Bingji mengingatkannya dari samping, jangan gegabah. Pegunungan Keri masih sangat berbahaya. Menurut catatan akademi, jalan tempat kami keluar untuk menemukan harimau bersayap relatif aman. Karena tidak ada area di sini. Area hidup dari harta alam macam apa, lingkungan yang relatif kering, tidak cocok untuk kelangsungan hidup rumput roh itu. Di arah lain, kita tidak hanya akan menghadapi monster yang lebih lemah ini. Anda tidak bisa hanya karena keuntungan sebelumnya. Hanya untuk ceroboh. Juga, kita akan memasuki area bertahan hidup harimau bersayap. Dari area ini, bahaya akan meningkat. Anda harus berhati-hati. Saat ini langit sudah menjelang petang, dari peta ditambah dengan identifikasi posisi atas, mereka sudah mendekati tepi tempat tinggal harimau bersayap. Ya, yang lain setuju pada saat yang sama. Wu Bingji berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita cari tempat untuk beristirahat. Kami akan istirahat hari ini. Setelah penyesuaian dilakukan, kami akan memasuki ruang hidup harimau bersayap besok. Malam ini, kampung halaman saya dan Tang San akan bergiliran menonton malam. Anda juga tidak ingin berlatih hal-hal baru. Saya dapat mempertahankan kondisi terbaik saya setiap saat. Ya, semua orang setuju lagi. Tujuan misi perjalanan mereka, kata Wu Bingji saat mereka berangkat pagi ini. Biarkan 3 orang lainnya tahu situasinya. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Guli,
Cheng Zicheng, dan Dubai tidak menanggapi banyak lawan yang kemungkinan adalah harimau bersayap 7 tingkat. Cheng Zicheng bahkan menyarankan cara mencegatnya di udara jika harimau bersayap itu terbang. Pada saat itu, Wu Bingji tahu bahwa adik-adik juniornya sedikit hanyut karena proses sebelumnya sangat lancar. Binatang iblis di puncak tingkat 5 tidak akan bertahan lama di bawah upaya bersama mereka. Wu Bingji adalah tingkat 6, dan Tang San bukan tingkat 6 tetapi tingkat 6. Setiap orang masih memiliki tim untuk bergabung. Apa yang terjadi dengan monster urutan ke-7? Seharusnya tidak ada masalah. Inilah yang dipikirkan 3 orang lainnya. Dalam hal ini, Wu Bingji khawatir. Tang San tidak menunjukkan perubahan emosional, tetapi Wu Bingji berpikir bahwa wali kota mengikuti di belakangnya, dan dia tidak terlalu khawatir. Pikiran Tang San sebenarnya sangat sederhana. Tanpa dikalahkan oleh kenyataan, dia tidak akan pernah tahu betapa menakutkannya masyarakat. Anak-anak muda ini harus dipukul dengan keras. Selain itu, pukulan yang lebih berat lebih kondusif untuk peningkatan mereka. Jadi dia tidak perlu mengingatkannya sama sekali sekarang. Ketika bahaya datang, kenyataan akan membuat semua orang tahu betapa buruknya itu. Dia memiliki pengalaman hidup sebelumnya, dan dia tahu betul dalam keadaan apa yang paling mudah untuk merangsang potensinya. Tidak hanya pasangannya yang membutuhkan stimulasi ini, tetapi dia juga membutuhkannya. Lebih baik mencari tempat di tempat yang lebih tinggi dan hanya makan sesuatu, dan semua orang mulai beristirahat lebih awal. Wu Bingji bertanggung jawab atas jaga malam terlebih dahulu, dan 4 lainnya berada di pohon. Langit berangsur-angsur menjadi gelap sepenuhnya. Meskipun mereka berada di lereng bukit, mereka terhalang oleh pohon-pohon besar, dan cahaya bintang-bintang dan bulan tidak terlalu terang, sehingga segala sesuatu di sekitar mereka tampak sangat redup. Seiring berjalannya waktu, keempat orang di pohon itu tenggelam dalam meditasi. Pada saat ini, Tang San, yang telah menutup matanya, tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya redup melintas di bawah matanya. Kekuatan mental yang ditingkatkan telah sangat meningkatkan persepsinya, dan ada gerakan. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Wu Bingji di bawah belum bereaksi, hanya duduk di sana menonton gerakan di sekitarnya. Pada saat ini, ada deru angin di pegunungan dan hutan, dan angin gunung yang keras membuat kedinginan. Wu Bingji menggigil dengan cerdik, kewaspadaannya masih sangat kuat, dan dia berdiri hampir seketika. Hidungnya berkedut, mengendus sesuatu. Detik berikutnya, matanya membeku sesaat, dan kemudian dia menamparkan telapak tangannya di pohon besar di belakangnya. Beberapa orang yang sedang beristirahat di pohon terkejut dan tiba-tiba terbangun. Oh, kontrol tubuh Dubai terlalu buruk. Di bawah keterkejutan, jika seseorang tidak baik, dia akan jatuh, dan dia juga berseru dengan seru. Tang San dengan cepat meraihnya dan menstabilkannya di pohon. Pegang dahan dengan erat, jangan turun. Tang San mengingatkannya, lalu dia melompat turun dan datang ke sisi Wu Bingji. Kampung halaman mengikuti Tang San dan melompat turun dari pohon. Cheng Zicheng tidak turun dari pohon, tetapi dia juga telah melepaskan transformasi Jinpengnya sendiri. Lengannya berubah menjadi sayap emas, dia menyebar di kedua sisi tubuhnya, dan dia melihat ke bawah dengan tajam. "Kakak, ada apa?" tanya Wu Bingji dari kampung halaman. Wu Bingji berkata, "Ada bau amis di angin, mungkin ada monster yang datang." Seharusnya bau kita. Banyak monster memiliki indera penciuman yang sangat tajam, terutama untuk darah dan beberapa aura aneh. Bagi monster, nafas manusia tentu saja aneh, bahkan manis. "Bersiaplah untuk bertarung," kata Tang San lembut. Sudah ada cahaya biru yang tertinggal di tubuhnya. Kampung halaman juga telah menyelesaikan transformasi waktu, seluruh tubuh ditutupi sisik berat, ekor panjang sedikit dimiringkan, dan palu ekor berayun dengan lembut. Menghadapi monster beast yang mungkin muncul, emosinya sedikit bersemangat. Setelah berlatih teknik palu jubah kacau selama 2 hari, dia sudah menyentuh beberapa pintu. Sekarang dia pada dasarnya stabil setelah 3 pukulan pertama, dan dia dapat memastikan bahwa 1 palu lebih baik daripada 1 dengan bantuan kekuatan. "Saya berharap musuh akan datang dan melatihnya." Huhu, angin kencang lainnya bertiup. "Benar saja, di angin gunung ini, ada sedikit bau amis." Saya harus mengatakan bahwa indera penciuman Wu Bingji masih sangat tajam. Bab 118, angin mengalir dari harimau ke sayap. Di hutan di bawah, ada suara, berkarat, yang samar, dan Wu Bingji berbisik, awan mengikuti naga, angin mengikuti harimau. "Mungkin harimau dengan sayap, hati-hati nanti."
Tepat ketika dia berbicara, tiba-tiba, dengan desir, sesosok melompat keluar dari hutan. Sayap sosok kokoh itu berkibar tiba-tiba, dan mereka bergegas menuju lereng bukit tempat mereka berada. Penglihatan Tang San dikombinasikan dengan mata rubah surgawi, ditambah dengan murid ajaib ungu, penglihatannya benar-benar terbaik. Sekilas melihat masa lalu, Anda bisa melihat dengan jelas penampilan orang yang datang. Itu adalah harimau yang cantik, dengan rambut kuning gelap tumbuh di sekujur tubuh, dengan garis-garis coklat di atasnya. Sayap di bagian belakang lebar dan kuat, dan rambut lebih panjang dari rambut di tubuh. Di bawah bibirnya, dua taring seperti belati terbuka. Bodinya kokoh dan kuat, dan panjangnya sekitar 2,5 meter. Cara majunya sangat istimewa, anggota tubuhnya melompat ke tanah, tubuhnya melayang di udara, dan sayapnya dipukul lebih keras untuk menyelesaikan akselerasi kedua. Jadi kecepatannya sangat cepat, itu bahkan lebih ganas. Ini benar-benar harimau bersayap. Mereka belum memasuki ruang hidup harimau bersayap, dan mereka tidak berharap untuk menemukannya di tepi. Tang San melihatnya, Wu Bingji dan Home Taun juga melihat dengan jelas di saat berikutnya. Tapi tidak ada kepanikan di wajah mereka, malah mereka menunjukkan kegembiraan. Alasannya sederhana, ini bukan harimau bersayap dewasa, melainkan harimau bersayap muda. Harimau bersayap dewasa memiliki panjang setidaknya 4 meter, mereka jauh lebih besar, dan aura mereka berbeda. Dilihat dari bentuk tubuhnya, harimau bersayap di hadapannya jelas belum dewasa. Kekuatan harimau bersayap seperti itu pasti di bawah peringkat ke-7, dan seharusnya sekitar peringkat ke-5 hingga ke-6. Ini benar-benar apa yang bisa mereka tangani sekarang di tim kecil ini. Menggosok kedua tangannya, sentuhan biru di telapak tangan Wu Bingji sudah terbentuk, dan biru menjadi cepat dan mendalam di bawah gosokan telapak tangannya. Itu adalah kerucut es. Setelah beberapa hari bereksperimen, Wu Bingji menemukan bahwa dengan menggosok tangannya, elemen es terintegrasi secara merata ke dalam kerucut es untuk mengompres kerucut es dengan cepat. Biarkan kerucut es memiliki kemampuan yang lebih kuat. Kampung halaman mendengus dan melangkah maju, cahaya kuning muda melintas di matanya, dan tubuh harimau bersayap yang hendak menerkam di lereng bukit tiba-tiba berhenti di udara sejenak. Bagian yang paling menakutkan dari kemampuan membekukan waktu bukanlah kelambatan sesaat, melainkan interupsi. Interupsi tindakan dan serangan Anda. Ketika tubuh harimau bersayap itu mandek, secara alami ia kehilangan keseimbangan dan menabrak langsung ke lereng bukit. Tubuh kampung halaman itu berputar, ekor besar di belakangnya berayun, dan palu pertama dari jubah kacau menghantam kepala harimau dengan keras. Pada saat ini, hubungan antara perubahan waktu dan metode palu jubah kacau tepat ketika dia dalam keadaan sangat bersemangat. Dengan ledakan, kepala harimau bersayap itu hancur dan jatuh langsung dari udara, yang setara dengan tembakan udara langsung dari kampung halaman dan memblokirnya. Kerucut es di tangan Wu Bingji ditembak pada saat ini, dan panah yang dijentikkan dengan tangan diluncurkan. Hanya sepertiga dari volume kerucut es normal, tetapi kerucut es biru tua melintas, dan langsung menuju ke mata dari harimau bersayap. Secara alami, Tang San juga tidak akan menganggur, bila angin di tangannya mekar, 18 bila angin, ratusan burung dilemparkan ke hutan. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa bila angin yang dia lepaskan sekarang sedikit lebih gelap daripada ketika dia baru saja meninggalkan akademi dan memasuki pegunungan Keri, jelas memiliki kekuatan serangan yang lebih kuat. Mengaum, ketika harimau bersayap itu dihancurkan oleh ekornya dari kota asalnya, tubuhnya telah memulihkan kemampuannya untuk bertindak. Sambil mengaum di mulutnya, rambut di tubuhnya sudah berdiri. Cahaya kuning kebiruan meledak dari tubuhnya, meledak keluar seperti ledakan. Ning, kontrol kedua kampung halaman datang hampir seketika. Cahaya kuning kebiruan yang mekar tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, Bing Kone tiba. Setelah banyak pertempuran yang sebenarnya, pemahaman diam-diam tentang kerjasama tidak lagi sama seperti ketika mereka pertama kali memasuki pegunungan. Dengan puff, Bing Kon terjun ke cahaya kuning kebiruan terlebih dahulu, dan hendak menembus mata harimau. Tetapi pada saat ini, harimau bersayap itu sendiri meledak lagi dengan lapisan cahaya biru, yang sedikit lebih padat daripada cahaya biru sebelumnya. Dengan suara, ding, yang tajam, cahaya biru menghalangi kerucut es. Cahaya ini tampaknya memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Namun, setelah kompresi, itu adalah kerucut es lain dari periode Wubing dari basis budidaya tingkat 6, dan kekuatannya tidak diketahui seberapa kuat dari sebelumnya. Meski terhalang sesaat,
ujung depan masih menembus cahaya biru. Seperti yang dikatakan Tang San, jika dia bisa melunakkan kerucut es ke level jarum es, itu bisa digunakan secara khusus untuk menghancurkan pertahanan. Mengaum, harimau bersayap mengeluarkan jeritan menakutkan. Meskipun cahaya biru membantunya memblokir sebagian besar kekuatan serangan kerucut es, itu masih membutakan matanya. Dan dengan teriakan itu, cahaya kuning kebiruan pada harimau bersayap langsung meledak secara ekstrim, berpusat di tubuhnya, berubah menjadi bola cahaya dengan diameter lebih dari 3 meter, menutupi seluruh tubuhnya. Bila angin yang dilepaskan oleh teknik lempar burung Tang San yang tak terkalahkan jatuh satu demi satu. Tetapi ketika jatuh pada perisai Qian, sebagian besar cahaya Qian menghilang, dan hanya sebagian kecil dari dampaknya yang dapat bekerja padanya. 18 bila angin semuanya jatuh pada posisi yang sama, yang hanya meredupkan cahaya topeng biru kuning. Feng Gang, Wu Bingji hampir berseru, ya, inilah Qi yang diringkas dari unsur angin. Geng angin semacam ini memiliki kekebalan yang kuat terhadap serangan atribut angin. Kekuatan pertahanannya luar biasa, dan itu adalah serangan dan pertahanan yang terintegrasi. Harimau bersayap juga berbasis angin, dan itu adalah perwakilan dari keberadaan monster harimau berbasis angin. Bila angin Tang San jelas tidak banyak berpengaruh padanya. Rasa sakit yang hebat hampir seketika menyebabkan harimau bersayap muda ini menjadi ganas. Perisai biru kuning yang sedikit redup meledak dalam sekejap. Bila angin dan panah angin yang tak terhitung jumlahnya meledak seketika, menyerang mereka tanpa pandang bulu. Ini pesanan kelima. Ide ini muncul di benak kota asal saya dalam sekejap. Apakah monster tingkat 5 begitu kuat? Urutan ke-6. Ini adalah penilaian Tang San. Pada saat ini, tubuh harimau bersayap telah sepenuhnya berubah menjadi kuning kebiruan, dan tampaknya memiliki tekstur yang agak transparan. Tubuh elemen angin. Tang San memiliki penilaian dalam sekejap. Apa yang dimaksud dengan elemen angin? Artinya kemampuan bawaan harimau bersayap ini harus serupa dengan pengendalian elemen angin. Sangat kuat, tubuh elemen angin tingkat ke-6, dan monster itu sendiri memiliki bakat luar biasa dan tubuh yang kuat. Kekuatannya masih harus di atas Wu Bingji. Meskipun pikiran ini muncul di benaknya, tindakan Tang San tidak berhenti. Suara ketiga Ning dari kampung halaman telah memanggil. Namun, perubahan waktunya hanya dapat bekerja dalam kisaran tertentu. Dengan basis kultivasinya saat ini, itu dapat memiliki efek pada diameter sekitar 5 meter. Pada saat ini, mereka bertiga berdiri berserakan, dan yang lebih penting, ada pohon besar di belakang bacaan putih. Karena itu, ketika kampung halaman berteriak, itu terutama untuk melindungi dirinya sendiri dan arah di mana Dasu membaca Bai dan Cheng Zicheng. Tang San dan Wu Bingji hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Apalagi pergantian waktu kali ini bukan tentang macan bersayap masih bisa bergerak. Inisiatif sebelumnya segera menjadi pasif. Kampung halaman telah digunakan 3 kali berturut-turut, waktu telah berubah, dan konsumsinya tidak sedikit. Bahkan palu kedua dari jubah kacau tidak bisa digunakan. Pada saat ini, kekuatan Tang San ditunjukkan. Dengan tangannya bergerak, bila angin terbang seperti kilat, tidak lagi 18. Pada saat ini, lebih dari 25 bila angin terbang keluar dari tangannya, dan bila angin ini mencegatnya dengan presisi yang tak tertandingi. Tinggal sebagian besar bila angin dan panah angin yang menyerangnya dan Wu Bingji. Tidak hanya itu, tubuh Tang San bersinar dengan cahaya biru, dan elemen angin di sekitarnya jelas memiliki kecenderungan untuk diserap olehnya, membuat serangan yang dilepaskan oleh harimau bersayap jelas sedikit meredup. Bab 119, Melawan Harimau Bersayap. Tapi serangan yang diubah oleh Feng Gang ini seperti esensi, dibawa berkat dari tubuh angin unsur, kekuatan mereka jauh di atas bila angin Tang San. Pecahnya perisai es yang terkondensasi di depan Wu Bingji adalah contohnya. Adegan aneh juga muncul saat ini, bila angin yang dilepaskan oleh Tang San akan dengan cepat dimusnahkan ketika bertabrakan dengan bila angin di tingkat Feng Gang. Itu tidak bisa sepenuhnya menolak. Namun, bila angin Feng Gang itu juga akan berubah arah ketika bertabrakan untuk bertabrakan dengan serangan Feng Gang lainnya. Tiba-tiba, teriakan besar terdengar di udara. Tapi tidak ada serangan yang bisa mendekati sisi Tang San dan Wu Bingji. Wu Bingji setara dengan hanya memblokir serangan frontal. Serangan Feng Gang lainnya di sekitarnya semuanya diblokir oleh rangkaian bila angin Tang San. Mengenai kemampuan untuk mengendalikan serangan jarak menengah semacam ini, Tang San pasti menempati urutan pertama di dunia pada level yang sama.
Dengan kontrol ini, Cheng Zicheng di kampung halaman dan di udara sedikit tercengang. Hanya kontak selama periode waktu inilah Tang San benar-benar menilai bahwa, dalam hal basis kultivasi, harimau bersayap dengan fisik dan bakat yang kuat ini harus berada di atas Wu Bingji dari peringkat 6 yang sama. Lakukan pertarungan cepat, jika tidak akan ada korban. Kakak, beri aku waktu. Tang San berteriak, dan pada saat yang sama sosoknya melayang kembali, tangannya di depannya dan naga, cahaya biru dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Mata Tang San benar-benar berubah menjadi setelah hijau zamrud. Ini jelas merupakan fenomena di mana ia telah meningkatkan kultivasinya secara ekstrim. Wu Bingji juga pecah pada saat ini. Tang San menyelesaikan sebagian besar serangan Feng Gang. Wu Bingji melambaikan tangan kanannya, dan kerucut es lainnya dilepaskan dengan panah lempar tangan. Satu mata harimau bersayap hancur, dan dia marah saat ini. Tepat setelah ledakan itu, tanpa berhenti selama setengah saat, seekor harimau menerkam sudah tiba di depannya. Kerucut es menembak dari jarak dekat, dan cakar harimau menyapu, mencoba menembak kerucut es itu. Pada saat ini, kerucut es yang terbang benar-benar meledak atas inisiatifnya sendiri. Dengan ledakan, telapak tangan harimau bersayap yang meledak bergoyang, dan pada saat berikutnya, tombak es sudah terkondensasi di tangan Wu Bingji, dan tiba-tiba menusuk dan mengambil mata harimau bersayap yang lain. Harimau bersayap meraung, dan elemen angin di tubuhnya mengembun lagi, dan bila angin dari kanopi besar akan mekar berpusat di tubuhnya. Pada saat ini, kampung halaman akhirnya mengubah napasnya, Ning. Menemaninya dengan semburan teriakan, seluruh tubuh harimau bersayap mandek lagi untuk sesaat, dan elemen angin yang baru saja mengembun runtuh hampir seketika, gagal membentuk menyerang. Dan tombak es Wu Bingji sudah tiba di depannya. Koordinasi ini sangat diam-diam di bawah tekanan kuat. Melihat tombak es itu hendak menembus rongga mata harimau bersayap itu. Pada saat ini, cahaya biru pada harimau bersayap tiba-tiba meroket, dan Feng Gang menjadi stres lagi, dan dengan paksa memantul dari tombak es. Tapi momen ini sangat tergesa-gesa. Itu tidak sekuat wabah sebelumnya. Feng Gang juga hancur oleh pukulan penuh tombak es. Sayap harimau bersayap mengepak di belakang, dan angin kencang meniup kampung halaman, terbang ke atas dan ke atas. Elemen angin kencang tiba-tiba berkumpul ke arahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Sangat sulit untuk dihadapi. Hati Wu Bingji terkejut. Itu juga tier 6. Harimau bersayap ini, yang belum memasuki masa dewasa di masa remajanya, harus berada di atasnya dalam hal kekuatan kontrol elemen dan kekuatan fisik. Ini adalah bakat monster, atau lebih tepatnya klan monster juga berbakat di area ini. Namun, dia tidak bisa mundur saat ini. Di belakangnya adalah adik laki-laki dan perempuan, dia harus mengulur waktu untuk Tang San. Dia memiliki kepercayaan buta pada Tang San. Dia percaya bahwa selama dia bisa memblokir harimau bersayap dari depan, Tang San pasti akan bisa menyelesaikan pembunuhan terakhir. Mengambil napas dalam-dalam, cahaya biru es di tubuh Wu Bingji mekar, dan udara di sekitarnya turun secara signifikan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi biru es dalam sekejap. Ini untuk meningkatkan esensi es secara ekstrim, dan dia juga menunjukkan tubuh elemen es. Tombak es di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah, dan pada saat berikutnya, duri es dengan gila-gilaan dibor dari tanah dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Setelah duri es dibor, hawa dingin yang menggigit meledak keluar dengan gila. Elemen angin pada harimau bersayap akhirnya pecah, dan bola angin besar berubah menjadi badai tornado di udara dan menyapu ke bawah. Duri es juga naik dari tanah pada saat ini, meledak lurus ke arah tornado. Setiap duri es panjangnya lebih dari 2 meter, dan mengeluarkan suara teriakan yang keras. Duri es menembus tornado dan terlibat dalam tornado hampir seketika. Duri es di tornado pasti akan membuat kekuatannya lebih kuat. Tetapi pada saat ini, Wu Bingji berteriak, ledakan. Ditemani oleh serangkaian raungan, kristal es di tornado meledak seketika, mengganggu kondensasi elemen angin dengan kekuatan ledakan yang kuat, dan awan es dan kabut besar meledak di langit. Tornado masih membawa suara angin yang menderu, tetapi kekuatan untuk maju telah menghilang, dan itu runtuh di udara. Wajah Wu Bingji sedikit merah, pada saat ini, dapat dikatakan bahwa itu adalah puncak kemampuannya untuk menampilkan atribut es dalam hidupnya. Ini adalah ledakan es dingin yang diperintahkan Tang San kepadanya. Kekuatan yang dapat dibawa oleh es keras ketika meledak dan serangan dari es yang pecah adalah cara yang sangat efektif. Di bawah upaya saat ini, itu benar-benar memblokir tornado harimau bersayap. Pada saat ini, di langit,
sekelompok sinar oranye kuning jatuh dari langit dengan suara siulan yang keras, baru saja menebas di atas harimau bersayap yang baru saja menyelesaikan tornado dan dalam kondisi pemulihan jangka pendek. Terdengar suara teredam, sosok oranye itu tertembak oleh pantulannya, tetapi harimau bersayap itu dihancurkan dari langit dan mendarat di tanah. Ada retakan ekstra di kepala Cheng Zicheng yang menembak. Setelah pertempuran antara kedua belah pihak dimulai, dia telah mencari peluang. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan harimau bersayap terlalu jauh di belakangnya, dan sama sekali tidak ada peluang untuk pertempuran frontal. Namun jubah bersayap emas yang baru ia pelajari membuatnya selalu bersemangat untuk mencoba. Cheng Zicheng sangat pintar, jadi dia telah menunggu kesempatan, dan kesempatan itu pasti akan datang ketika kedua belah pihak memiliki tabrakan terkuat. Pada saat ini, basis budidaya harimau bersayap akan sangat dilemahkan, dan begitu juga perhatiannya. Arah yang dipilih Cheng Zicheng untuk menembak adalah sisi di mana ia dibutakan. Itu berguling dan berputar dengan kecepatan tinggi di udara, menggerakkan sepasang sayap emas, dan meledakkan jubah bersayap emas 9 putaran. Jubah kacau Cheng Zicheng berbeda dari kampung halamannya. Meskipun sayap emas itu sendiri keras, masih ada celah di antara mereka dan palu ekor. Oleh karena itu, dia tidak bisa menggunakan kekuatan untuk berputar lagi dan lagi untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Setidaknya dia tidak bisa melakukannya dengan kegigihan sayap emasnya saat ini. Tapi Cheng Zicheng punya ide sendiri. Meskipun dia tidak memiliki fisik yang tangguh, dia tidak ada duanya di antara siswa Akademi Penebusan dalam hal kecepatan. Setelah mencoba terus-menerus, dia merasa bahwa kecepatan adalah pilihan yang baik untuk menyelesaikan masalahnya. Putar terus-menerus 9 kali, adalah jumlah putaran terbaik baginya untuk menjaga sosoknya stabil, tidak pusing, dan untuk meningkatkan kecepatannya secara ekstrim. Oleh karena itu, pukulan pertama dari potongan jubah bersayap emasnya selesai di bawah 9 putaran. Kekuatan serangan dan kekuatan pemotongan sangat kuat, bahkan lebih dari 5 kali di kampung halaman. Tetapi dengan kekuatan fisik dan tingkat kultivasi Cheng Zicheng saat ini, dia hanya bisa melakukan satu tebasan, tetapi tebasan kedua berarti dia tidak dapat terhubung dengan apapun. Hal utama adalah sayap emasnya mati rasa karena shock, dan butuh waktu untuk pulih. Bagaimana cara menggunakan kekuatan untuk memutar dan menyerang lagi? Karena itu, dia hanya melakukan satu pukulan. Tapi dengan serangan ini, dia mampu menebas harimau bersayap tier 6. Dari langit dan meninggalkan bekas luka, tier 4 ini bangga padanya. Harimau bersayap itu jatuh ke tanah, dan rasa sakit yang tajam di dahinya membuatnya marah, dan sekali lagi mengaum. Pada saat ini, cahaya dan bayangan suram datang dengan tenang. Cahaya dan bayangan yang suram seolah berada di antara ilusi dan kenyataan, dan hijau tua yang samar bercampur dengan malam. Jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda bahkan tidak akan dapat menemukan keberadaannya. Bab 120, Bunuh yang Kecil, Datanglah yang Tua. Cahaya dan bayangan ilusi hampir menjulang dalam penerbangan, dan ketika harimau bersayap menemukannya, itu sudah ada di depan matanya. Rambut di punggung harimau bersayap itu naik hampir seketika, dan potensinya tiba-tiba dirangsang oleh ancaman mematikan. Angin cian meledak lagi, perlu untuk mempertahankan secara paksa, setidaknya untuk menahan sebagian dari kekuatan serangan ini. Namun, pada saat geng angin dilepaskan, harimau bersayap tiba-tiba menemukan bahwa elemen angin di sekitarnya telah menghilang. Ya, itu menghilang pada saat itu. Meskipun hanya elemen angin yang berdiameter 5 meter dengan tubuhnya sebagai pusat untuk sementara menghilang, tidak jauh darinya adalah elemen angin yang lebih kuat. Tapi jauh tidak bisa memuaskan dahaga dekat. Di kejauhan Tangsan, cahaya putih terang melintas di matanya, dan lingkaran cahaya itu hanya kilatan cahaya. Saat berikutnya, hijau tua yang tampak seperti bayangan telah menembus ke mata lain dari harimau bersayap yang belum buta. Raungan macan bersayap seolah-olah tersangkut di tenggorokan sesaat, dan tiba-tiba terputus, dan hanya ada suara, kair kuanger, di mulutnya. Tubuh yang kuat itu jatuh ke tanah pada saat kekakuan berikutnya, dan darah mengalir keluar dari 7 lubang dalam sekejap. Bayangan yang menembus matanya benar-benar menghancurkan otaknya, membunuhnya seketika. Itu sudah mati dan tidak bisa lagi mati. Dinding es tebal lainnya telah mengembun di sisi Wu Bingji melalui dinding es transparan. Dia menyaksikan harimau bersayap jatuh ke tanah, dan untuk sesaat dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di udara, dia berhasil mengendalikan sosoknya, tetapi masih karena tabrakan, Cheng Zicheng, yang sedikit bingung,
tertegun dan masih belum mengetahui situasinya. Kampung halaman baru saja bergegas kembali dari menstabilkan dirinya di bawah angin kencang. Berjuang, ini sudah berakhir. Selesai. Suara Tang San terdengar, menarik semua orang mundur dari keterkejutan. Ketika mereka menoleh untuk melihat Tang San, mata mereka tidak bisa tidak berubah sedikit. Bagaimana dia melakukannya? Ini adalah keraguan yang sama di benak setiap orang. Tang San berkata, saya mengisinya dengan bilah angin kecil yang terkompresi, dan masuk ke matanya, yang seharusnya menghancurkan otaknya. Itu sangat mahal sekarang di bawah tabrakan dengan kakak laki-laki, dan gagal menghindar dan bertahan secara efektif. Petik 2. Bahkan, tentu saja tidak bisa dihindari. Pidato Tang San barusan bukanlah bilah angin, tetapi jarum angin. Kondensasi jarum angin tidak diketahui berapa kali lebih keras dari jarum es. Jadi kekuatan mental Tang San juga membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Jika dia tidak hanya membuat lompatan kualitatif dalam kekuatan mentalnya, hampir tidak mungkin untuk menyelesaikan kontrol seperti itu. Ketika jarum angin mengembun dan terbentuk, bahkan Tang San sendiri merasa sedikit ketakutan. Jarum udara yang terbang keluar lebih di bawah daya tarik kekuatan mentalnya, jadi itu secara alami akurat dan tidak bisa lebih akurat. Pada saat yang sama, dia mencoba mengendalikan pikirannya untuk pertama kalinya. Setelah mengintegrasikan mata rubah langit, ia mengganti nama stigma putih yang sudah ada di tempat pertama sebagai mata langit Lingki. Berbeda dengan mata Lingki sebelumnya yang dapat dengan jelas melihat berbagai elemen di udara, mata Lingki yang telah berevolusi bahkan dapat mengontrol elemen-elemen yang berbeda ini dalam jarak tertentu. Ini benar terlepas dari elemennya. Jadi, pada saat itu, Tang San menggunakan mata badak Ling untuk menyebarkan elemen angin di sekitar harimau bersayap terlebih dahulu, dan kemudian jarum angin masuk, membunuhnya dengan satu pukulan. Dengan kekuatan tembus dari jarum angin, sebenarnya, bahkan jika terhalang oleh angin, itu mungkin tidak dapat menahannya. Tetapi untuk berada di sisi yang aman, dan juga untuk upaya baru, Tang San membuka mata surgawi untuk pertama kalinya. Efeknya bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Harimau bersayap tingkat 6, bunuh. Baru pada saat inilah kampung halaman dan Wu Bingji mulai bernafas. Pertempuran barusan sangat menegangkan bagi mereka. Hanya dengan begitu aku bisa bernapas lega. Dia berbalik dan mengacungkan jempol pada Tang San, karena dinding es menghalanginya, dia sebenarnya bahkan tidak melihat bagaimana Tang San melakukannya. Tapi tidak peduli apa, tidak ada keraguan bahwa macan bersayap sudah mati. Mereka benar-benar memburu harimau bersayap. Ini bukan harimau bersayap tingkat kelima muda dengan basis budidaya terendah, atau harimau bersayap tingkat ketujuh dewasa, tetapi harimau bersayap tingkat keenam di suatu tempat di antaranya. Harimau bersayap adalah binatang monster, dan meskipun nilai peringkat yang berbeda-berbeda, perbedaannya sebenarnya tidak terlalu kecil. Bulu tidak mengurangi nilainya karena grade, dan sebagian besar bagian lainnya juga. Terlebih lagi, bulu harimau bersayap ini hampir utuh tanpa ada kerusakan, bahkan lebih jarang lagi. 10 koin elemen tidak dapat dicapai, dan 8 pasti ada di sana. Membuat keberuntungan, bahkan dengan watak tenang Wu Bingji, dia tahu bahwa dia akan menghasilkan banyak uang. Selain itu, misi mereka dalam perjalanan ini juga telah selesai, dan kali ini mereka keluar, yang jelas merupakan keuntungan besar. Tang yang terlalu hebat, duduk di dahan pohon, Dubai berkata dengan ekspresi terkejut. Faktanya, hanya dia yang bisa melihat dengan jelas bagaimana Tang San bergerak lebih awal. Dia berada di pohon, menyaksikan Tang San menyerbu ke sana dengan matanya sendiri. Pada saat itu, dia bahkan samar-samar melihat lingkaran Qian Halo mengembun di telapak tangan Tang San. Cahaya Qian terus memampatkan dalam proses kondensasi. Pada akhirnya, itu memancarkan cahaya dan bayangan hijau gelap yang suram, yang hampir tidak bisa dibedakan di malam hari. Dengan penglihatannya, dia hanya bisa melihat bahwa itu adalah cahaya yang tajam. Pada saat itu, Dubai merasa sedikit istimewa. Tang San membelakanginya, tetapi ketika dia menembakkan serangan itu, untuk beberapa alasan, Dubai tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat ramah darinya. Kemudian harimau bersayap mati. Tang San datang ke Wu Bingji dan kampung halamannya, apakah kamu baik-baik saja? Wu Bingji tersenyum dan berkata, kecuali konsumsinya agak berat dan emosinya sedikit gugup, yang lainnya baik-baik saja. Saya ingin mengepak mayatnya sesegera mungkin, dan jangan biarkan bau darah menyebar. Kami misi juga dianggap selesai. Ini dia.
Di lingkaran luar area aktivitas harimau bersayap, setelah kami membersihkan mayat, kami pergi semalaman dan bisa kembali. Kami tidak bisa tinggal di sini lagi. Untuk jaga-jaga, dia baru saja mengatakan ini, dan tiba-tiba, sebuah seruan tiba-tiba terdengar, "Oh!" Semua orang melihat ke belakang, hanya untuk melihat bahwa Dubai di cabang telah jatuh. Lampu oranye kuning menyala, dan kecepatan perubahan Jin Peng ditampilkan dengan jelas pada saat ini. Hampir pada saat sebelum membaca bai akan jatuh ke tanah, Cheng Zicheng meraih tubuhnya. "Ada apa denganmu? Apakah kamu goyah saat duduk?" Cheng Zicheng berkata dengan aneh. "Tidak, bukan." Suara bai bergetar hebat, dan Cheng Zicheng menyadari bahwa ada cahaya putih samar di matanya, tetapi air mata terus mengalir. "Bahaya, ada bahaya," kata Dubai dengan suara gemetar. Melihat adegan ini, Tang San tidak bisa menahan wajahnya berubah drastis. Mata Tianhu adalah mata keberuntungan, dan tiba-tiba dirangsang dengan sangat kuat. Apa artinya? Sebelum kedatangan harimau bersayap tingkat 6, mata rubah langit tidak bereaksi seperti ini, yang berarti tidak ada banyak bahaya. Pada saat ini Tang San sendiri juga jelas merasa panas di matanya, dan air mata mengalir dari matanya, kulit kepalanya mati rasa, dan sepertinya ada udara dingin yang melewati punggungnya. Tidak baik. Tanpa ragu, Wu Bingji menyingkirkan mayat harimau bersayap tidak jauh di depannya dan berteriak, "Jeruk ambil Dubai dan pergi dulu, kami akan mundur." Roar, pada saat ini, raungan memekakkan telinga terdengar dengan panik. Dalam gemuruh ini, penuh emosi marah, pohon-pohon besar langsung tumbang berwarna-warni. 5 orang yang akan melarikan diri dari tempat itu semua merasa bahwa ki dan darah mereka mandek, kecuali Tang San, semua orang merasakan rasa sakit. Pada saat ini, mereka tidak perlu menebak apa yang sedang terjadi. Mereka membunuh yang kecil, seolah-olah yang tua ada di sini.